Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Akademis Genius Swordmaster. Sinopsis ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Ronan yang menjalani kehidupan yang sia-sia penuh dengan penyesalan. Kesempatan kedua menimpanya di akhir hidupnya yang sia-sia. Dia kembali ke masa ketika dia masih anak-anak berusia 10 tahun. Bagi orang-orang yang mengorbankan diri untuknya, dia bertekad untuk menjalani hidup baru. Chapter dibuka dengan memperlihatkan langit yang berwarna merah, yang diiringi dengan turunnya hujan yang membasahi sebuah akhir pertempuran berdarah. Di tengah banyaknya pedang yang tertancap di tanah dan mayat yang tergeletak, ada salah seorang pria tertunduk di ujung gagang pedang yang dia tancapkan di tanah, seolah sedang menyesali akan sesuatu. Terlihat mayat-mayat para pejuang atau prajurit sebuah kekaisaran yang sudah tergeletak berlumuran darah. Pria itu pun menoleh mayat-mayat tersebut. "Hah, banyak sekali dari mereka yang mati," ungkapnya sembari berdiri memandangi kumpulan mayat di depannya. "Bangsat!" Pembersihan AHYT dengan ceroboh. Terdengar suara yang membuat pria itu terkejut. "Mengetahui ada manusia sekuat itu," ucap sumber suara itu lagi. Pria itu pun dengan geramnya berkata dan menatap dari sumber suara itu. "Keparat kau masih hidup?" Terlihat pria itu yang sedang berdiri di sebuah tubuh raksasa yang berbicara itu. Raksasa Ahayut, setelah dia menunjukkan dirinya di kekaisaran 20 hari lalu. Dia mendatangkan malapetaka untuk alasan yang tidak diketahui. Dia adalah yang terakhir dari 3 raksasa. Pria itu pun menginjak wajah dari raksasa itu, dan dia pun berkata, "Karenamu, setengah kekaisaran kini menjadi makam. Tapi, kenapa kau masih hidup?" Raksasa itu pun menjawab, "Jangan khawatir, karena aku tidak akan bertahan lama. AHYT akan segera kembali ke sisinya." "Itu bagus, karena temanmu yang mati bersamamu akan menunggu." "Teman?" ucap raksasa itu bertanya. Pria itu pun melanjutkan, "Iya, 2 raksasa yang datang denganmu. Salah satunya menjadi raksasa goreng karena naga merah pemarah, dan yang satunya disegel dalam keabadian oleh Pak Tua yang dipanggil Lorehon. Apa kau mengerti, bajingan?" Sembari menyeringai kepada raksasa itu. Jangan menutupi kebenaran dengan kata yang dangkal. Sangat kuat. Anak-anak bintang saling berbagi indera mereka. Kami tahu kalau lawan mereka telah dimusnahkan bersama dengan mereka. Itu berarti orang kuat sepertimu tidak lagi ada di sini, ungkap raksasa itu yang membuat pria itu geram mendengarnya. "Hah, aku masih hidup. Jadi apa yang kau bicarakan?" tanya pria itu. "Jangan terburu-buru. Aku tahu kalau waktumu mencapai akhirnya. Aku cukup bersyukur. Jika kau menyadari skillmu tadi dan sepenuh hati berlatih, kau akan menjadi penghalang besar untuk keinginan kami yang telah lama diimpikan." Mendengar hal tersebut, pria itu pun geram. "Sejak tadi, orang ini baiklah. Jika tidak ada yang kau katakan, aku tahu aku telah hidup dalam keadaan yang kacau. Jadi, diam dan mati saja. Kau manusia hebat," ucap raksasa itu. "Tidak apa-apa menjadi bangga.
Tapi pada akhirnya duniamu akan segera ditelan oleh cahaya bintang dan menghilang. Setelah raksasa itu berbicara, pria itu pun langsung memenggal kepala raksasa tersebut. Lalu pria itu pun langsung berpaling dan pergi. Terlihat raut muka yang memiliki arti penyesalan. Kau ingin aku melakukan apa dengan semua yang sudah terjadi? Pria itu terus berjalan dengan merasakan sakit dan penyesalan. Lalu dia mengingat saat di mana dia berkumpul dengan rekan-rekannya, saling berbicara dan bercanda bersama. Hingga pada akhirnya tidak ada salah satu pun dari rekan-rekannya yang terhindar dari kematian dalam perang tersebut. Apa kalian semua di sini? Ucap pria itu yang melihat tumpukan mayat di depannya. Dasar bajingan bodoh. Kebanggaan macam apa yang membuatmu bertarung sampai kau mati? Apa kalian pikir kalian semua kuat karena aku? Kau seharusnya membaca ruang dan melarikan diri sampai akhir. Bodoh sekali. Kenapa? Pada raksasa yang bisa membelokkan pedang terkuat kekaisaran. Kenapa hanya pedangku yang bekerja? Jika bukan karena itu, akan mustahil mendisiplinkan prajurit yang akan berdiri di garis depan. Dan kalian tidak akan mati duluan. Aku sungguh tidak tahu. Ada orang di sana? Terdengar sebuah suara. Pria itu pun terkejut. Aku tidak bisa bergerak karena lukaku. Ucap suara itu lagi. Suara ini? Ucap pria itu yang merasa familiar dengan suara tersebut. Kau, apa ada orang? Ucap suara itu lagi. Kau masih hidup? Sembari berjalan ke arah suara itu, pria itu berjalan dengan penuh perjuangan untuk menghampiri suara itu. Dan terlihat, saat pria itu tiba di sebuah batu besar, ada seorang wanita yang tersandar di batu tersebut. Jadi, kau masih hidup? Tanya pria itu melihat wanita tersebut. Pria itu pun tersenyum. Komandan Agung. Namun dia terkejut saat melihat salah satu dari tangan wanita itu sudah putus. Wanita itu bernama Adesan. Pria itu pun bertanya, bagi seseorang yang memegang komando, apa ini? Adesan pun berkata, Ronan, bukankah kau seorang kopral? Kau juga tidak begitu hebat. Yang lebih penting, apa Ahyute sudah mati? Tanya Adesan ke Ronan. Ya, aku membunuhnya, jawab Ronan. Tubuhnya tidak jauh dari sini. Jadi begitu. Adesan merespon jawaban dari Ronan. Dia sudah mati. Terima kasih Kopral Ronan. Sambung Adesan lagi. Ronan hanya terdiam memandangi Adesan. Lalu setelah itu dia pun berbicara. Jika kau memang berterima kasih, maukah kau mendengar permintaanku? Permintaan? Tanya Adesan, pengurusan dari prajurit yang membangkang. Biasanya seperti aturan mereka akan dibuang atau dibakar. Tapi bisakah kau memperlakukan mereka dengan baik kali ini? Minta Ronan pada Adesan. Adesan pun menjawab. Dia berkata bahwa dia tak yakin. Kau terlihat lebih hidup sehat. Jadi bukankah lebih baik jika kau sendiri yang mengurus mereka? Ucap Adesan yang menganggap keadaan Ronan lebih baik daripada dirinya saat ini. Ya ampun. Bagaimana bisa aku, Komandan? Sembari terbatuk. Adesan pun terkejut. Lihat. Sembari Ronan memperlihatkan darah di telapak tangannya.
yang dimana darah itu keluar saat Ronan batuk tadi. Apa maksudmu lebih sehat? Ungkap Ronan yang menjelaskan tentang keadaannya. Aku bisa mati kapan saja, ucap Ronan sembari melihat telapak tangannya. Aku hanya bermain-main setiap hari, jadi aku tak bisa berbuat banyak. Jadi rasanya tak adil kalau aku akan segera mati, sambung Ronan lagi. Adesan pun hanya terdiam mendengar hal tersebut. Setelahnya, Adesan pun bertanya pada Ronan, kalau kau bertahan hidup, apa yang ingin kau lakukan? Aku punya banyak yang ingin kulakukan, jawab Ronan sembari tersenyum. Tapi satu-satunya yang bisa kupikirkan sekarang, bagaimana rasanya pergi ke akademi. Akademi? Tanya Adesan. Ya, omong kosong yang dibilang bajingan itu menggangguku. Yang dimaksud Ronan ialah si raksasa sebelumnya. Tapi yang terpenting, keinginan mendiang kakakku adalah untuk mengantarku ke akademi. Tapi tak lama lagi aku akan bertemu kembali dengan keluargaku. Saat hujan berhenti, kelompok pencarian akan. Lalu Ronan menyela perkataan Adesan. Ah, sudah kubilang, sudah tak ada harapan. Kenapa kau terus mengatakan hal-hal tak berarti? Namun, setelah Ronan selesai berbicara, tiba-tiba hujan pun berhenti. Cahaya sinar matahari pun kembali, yang membuat Ronan dan Adesan bersamaan terkejut dengan penuh tanda tanya. Apa hujannya berhenti? Tanya Ronan. Adesan pun melanjutkan. Badainya tiba-tiba berhenti, namun tiba-tiba terjadi sebuah hentakan, getaran atau goncangan di sekitar area mereka berdua. Wah, apa? Ucap Ronan. Tapi tiba-tiba dia pun terkejut melihat sesuatu di depannya. 8 sayap, ungkap Ronan melihat salah satu dari raksasa Ahayute itu. Terlihat banyak Ahayute yang terbang. Apa-apaan ini? Dari mana mereka datang? Ungkap Ronan yang berdiri memandangi para raksasa Ahayute di atas. Yang terlihat Ahayute yang memiliki 8 sayap itu memimpin. Tidak mungkin, 3 raksasa bukanlah akhir dari ini, respon Adesan yang melihat hal yang terjadi di depannya. Pada akhirnya, aku tak bisa menyelamatkan dunia ketiga kalinya. Dengan kesempatan terakhir tersisa, aku tak bisa memikirkan sebuah cara. Dan komandan, teriak Ronan. Komandan tertinggi, teriak Ronan lagi yang membuat Adesan tersadar dari lamunannya. Apa yang kau lakukan? Sadarlah, cepat dan gunakan api atau apapun untuk melemparku ke atas, pinta Ronan pada Adesan. Ah, sialan, pedangku tak bisa menjangkau mereka dari sini. Apa? Adesan pun terkejut. Apa kau takkan membunuh mereka? Kau ingin bertaruh? Tanya Adesan yang masih tak percaya dengan keberanian Ronan. Ronan pun menjawab dengan lantang. Tentu saja. Apa kau ingin duduk dan mati begitu saja? Bahkan jika aku mati, ucap Ronan sembari mengeluarkan pedangnya. Tidakkah aku harus memberikan sesuatu pada para bajingan itu? Lanjut Ronan berkata sembari dia mengayunkan pedangnya untuk siap bertarung. Melihat itu Adesan pun terpukau dan terkejut. Lalu bergumam, dia tidak berniat menyerah di situasi ini. Benar, pria seperti itulah dia. Karena itu kita mampu mencapai tahap ini. Jika itu dia. Lalu Adesan memanggil Ronan. Kopral Ronan. Ah, apa? Tanya Ronan. Menjawab panggilan dari Adesan sembari menoleh.
Lalu Ronan berkata lagi, "Aku sedang sibuk." Jadi berhenti bicara. Namun tiba-tiba Adesan menghampiri Ronan dan langsung menciumnya. Sontak, hal itu membuat Ronan tersentak dan terkejut dibuatnya. Apa? Apa? Gumam Ronan terlihat setelah ciuman itu lepas. Ada sesuatu di mulut Ronan seperti pil berwarna biru. Ronan pun bertanya, "Apa yang kau taruh di mulutku?" Lalu Adesan mendekati Ronan, lalu berbisik, "Apa? Tunggu, apa yang kau?" Tanya Ronan lagi, namun Adesan kembali berbisik, "Apa yang kau bicarakan di situasi ini, Kopral Ronan?" Ucap Adesan, "Jika kita bertemu lagi, bisakah kau mengatakan padaku untuk jangan berbuat hal bodoh dan jadilah penjahit? Aku sudah melakukan banyak hal, tapi belum untuk yang seperti itu." Sembari tersenyum, Adesan berkata seperti itu, seolah hidupnya akan berakhir. Namun terlihat di atas sana si raksasa sudah menyiapkan sebuah serangan ke arah mereka berdua yang larut dalam situasi yang membagongkan itu. Serangan itu pun datang menghampiri keduanya yang tak menyadari akan hal tersebut, dan sebuah ledakan energi pun terlihat di tempat di mana mereka berdua. Lalu scene berpindah memperlihatkan sebuah seperti fragmen jiwa seseorang. Setelahnya scene memperlihatkan Ronan yang tiba-tiba terbangun. Setelah dia bangun tersadar, Ronan pun menyebut komandan tertinggi. Namun dia baru sadar bahwa dia berada di suatu tempat yang berbeda dari medan pertempuran sebelumnya. Tidak mungkin. Ronan pun melihat ke sekitarnya dan berspekulasi dan menebak. Tempat ini, mungkinkah ini kampung halamanku? Nimbuten, apa aku benar-benar kembali ke masa lalu? Gumam Ronan yang masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul yang memberitahukan catatan penting hari pertama regresi. Dan scene pun berakhir.